Hai, bertemu lagi bersama saya Kiki Astrea. Di sini saya akan melanjutkan cerita dari drama Sisyphus the Myth. Tapi saya ingatkan untuk klik tombol subscribe dan loncengnya ya, agar kamu bisa mengetahui kelanjutannya lagi nantinya. Kang Sohee sampai di Hyundai. Para pekerja memasuki gedung Quantum End Time dan penjaga keamanan yang ketat. Para security sedang berjaga, namun tiba-tiba muncul makhluk aneh secara ajaib. Lampu di sana tiba-tiba mati dan security menemukan koper misterius. Lalu makhluk itu membunuh security dan memakai bajunya. Sekretaris sedang berlatih pidato dan Sojin memeluknya dari belakang. Ia mengajaknya untuk kencan malam ini. Makhluk aneh yang tadi kembali membunuh security yang sedang menyiapkan tembak yang diarahkan ke panggung. Makhluk itu memegang foto Han Tae-sul, namun ternyata yang berpidato adalah sekretarisnya dan memperkenalkan produk Quantum End Time. Lalu Han Tae-sul datang dan disambut audiens. Makhluk aneh itu bersiap untuk menembak. Sekretaris merasa kecewa karena dia telah berlatih, namun tiba-tiba Han Tae-sul datang. Kang Sohee masuk Quantum End Time secara paksa, lalu dikejar oleh para security. Han Tae-sul mempresentasikan temuannya dan audiens bertepuk tangan meriah. Tiba-tiba dia merasa ada Han Tae-san di sana, lalu dia panik. Dia memanggil-manggil nama Han Tae-san, lalu orang yang dipanggil itu pergi keluar dari gedung. Dan Sok-hee datang, namun dihadang oleh security dan makhluk aneh itu lalu menembak Han Tae-sul. Para audiens berhamburan, Tae-sul dan supir terkena tembakan, lalu Kang Sohee membantu dengan menyalakan flare sampai makhluk itu tidak bisa melihatnya. Tetapi makhluk itu mendekatinya, namun mereka sudah pergi dari sana. Polisi pun datang. Sohee dan Tae-sul berlari dan makhluk itu mengejarnya. Sohee menembaki makhluk itu, namun yang terjadi malah adu jotos antara mereka. Makhluk aneh itu pun kalah, lalu sepertinya sih mati. Polisi datang dan mengira Kang Sohee adalah penjahatnya. Namun Sohee berhasil melarikan diri bersama Han Tae-sul. Han Tae-sul terus saja memanggil polisi. Dia tidak sadar kalau sebenarnya Kang Sohee lah yang akan membantunya. Sohee lalu terbang bersama Han Tae-sul. Saat mereka terjatuh, Tae-sul dan Sohee ditodong senjata oleh Pak Park dan Kang Sohee dan Tae-sul dipukul hingga pingsan lalu dibawa oleh Pak Park. Sekretaris mencoba menyewa detektif untuk mencari Tae-sul dan menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Biro kontrol juga memeriksa TKP dan membawa beberapa korban yang tewas. Sekretaris bersama Pak Tua takut kalau saham akan jatuh karena kejadian ini, sedangkan mereka mempunyai ribuan pekerja. Tae-sul dan Sohee dibawa ke sebuah tempat seperti minimarket. Mereka diikat dalam satu kursi. Tae-sul merencanakan mengambil penggaris yang berada di bawah kaki Sohee untuk memotong tali. Namun Sohee enggan mengambilnya. Tae-sul lalu bertanya mengenai foto pernikahan mereka yang pernah dia lihat. Lalu Pak Park datang dan membuka koper yang berisi barang-barang aneh. Pak Park merasa aneh dengan koper itu. Mereka lalu masuk ke sebuah ruangan sempit seperti sebuah markas. Mereka menonton TV yang mengabarkan tentang supirnya yang menjadi korban tembak. Pak Park berbasa-basi dengan berbincang ringan. Tae-sul lalu bertanya mengenai Tae-san, namun Pak Park berkata tidak tahu. Pak Park lalu berganti bertanya, "Anggaplah kau merasa bersalah, lalu apa yang akan kamu korbankan?" tanya Pak Park. Tae-sul lalu menjawab, "Semuanya." Pak Park lalu meminta kunci yang dibawa Tae-sul, namun Tae-sul berkata tidak ada. Anak buah Pak Park melakukan sesuatu di depan komputer. Sohee bilang sih itu pengunduh. Lalu wanita yang juga anak buah Pak Park itu menemukan lokasi di tempat kerja. Lalu anak buah Pak Park membawa mereka menuju tempat itu.
Di jalan, Pak Park menanyakan mengenai orang tua, keluarga, dan kenalan Sohee. Namun Sohee bilang tidak punya. Pak Park merasa aneh dan marah. Manusia kok nggak punya keluarga, begitu katanya. Dia juga melihat pistol dan dompet di tas Sohee. Di dalam dompet itu terdapat surat ucapan selamat ulang tahun. Namun Sohee malah menyerang Pak Park sampai mobil menjadi tidak stabil. Namun tidak lama Sohee kembali ke tempat duduknya. Tae-sul lalu mentransfer uang sebesar 150 juta won untuk Pak Park agar dia mengembalikan dompet Sohee. Mereka lalu sampai di tempat kumuh, yaitu pabrik Gwangseon. Di sana para pekerja saling serang karena adanya pekerja dari negara lain. Lalu datanglah para biro kontrol yang akan menangkap orang-orang asing. Namun beberapa dari mereka ada yang lari dan dikejar oleh biro kontrol dan tertangkap. Lalu rombongan Pak Park berpindah ke lokasi lain yang lebih sepi dari tempat itu. Dan mereka sampai di gedung serbaguna yang kosong. Tae-sul lalu mengingat foto yang ada di cetakannya itu, yang dilihatnya seperti kejadian saat ini. Dan tiba-tiba muncul makhluk aneh dengan sebuah koper. Pak Park lalu mengatakan masa depan sudah di depan mata. Tae-sul menjadi keheranan, makhluk apa yang ada di depannya itu? Pak Park lalu mengucapkan selamat datang di masa depan. Dan drama pun bersambung. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Saya ingatkan untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar kamu bisa mengetahui kelanjutan dari drama ini besok. Terima kasih. Assalamualaikum.